Begitu tubuh Xian memahami situasi dan misteri Absolute Beginning, jiwa dan rohnya pun tersublimasi. Pada saat yang sama, alamnya juga tampak meningkat. Tidak hanya tubuh inangnya yang mendapatkan manfaat, tetapi ketiga klon juga merasakan hal yang sama ketika alam dalam mengalami terobosan baru. Jiwa klon bintang, klon jahat, dan klon kehidupan terguncang pada saat yang sama. Teka-teki tentang alam yang telah lama mengganggu dan membingungkan mereka kini sejelas sinar matahari. Pemahaman mereka tentang alam meningkat pesat. Pada saat yang sama, ketiga klon kini memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam tentang power Upanishad mereka. Laut kesadaran, tingkatan power Upanishad, wilayah, dan jiwa inang adalah elemen kunci dalam menciptakan altar jiwa. Setiap makhluk kuat akan memiliki altar jiwa yang dibangun dalam arsitektur ini. Itu sesuai dengan aturan inti langit dan bumi karena leluhur alam semesta ini, Absolute Beginning, juga memiliki altar jiwa seperti itu. Seperti itulah akar dari Jalan Agung. Saat kabut menghilang, wilayahnya meningkat, dan kecepatan fusi antara klon bintang dan klon kehidupan dengan asal-usul kekuatan Upanishad menjadi lebih cepat. Karena tubuh inangnya, klon juga menerima manfaat besar. Pada saat yang sama, kecepatan klon kehidupan dan klon bintang yang lebih cepat juga telah memperkuat tubuh inangnya. Itu adalah lingkaran ajaib. Demikian pula, klon jahatnya memiliki wilayah dan energi yang meningkat saat tubuh inangnya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Upanishad, dan kecepatan fusi klon bintang dan klon kehidupan menjadi lebih cepat. Klon jahat sudah memiliki sedikit keuntungan, dan sekarang, bahkan lebih kuat karena alasan-alasan ini. Dengan semua ini, tekanan pada Devor semakin besar. Secara bertahap, dia dilanda kepanikan karena dia memiliki firasat bahwa semua jejaknya di dunia ini akan segera terhapus. Dalam tingkatan kekuatan Upanishad Absolute Beginning, Sauron menginjak Roulette of Fate, bergerak cepat. Dia berusaha keras untuk menemukan aura Xian untuk menemukan dan membunuhnya. Tidak ada yang lebih memahami intimidasi Xian daripada dirinya. Sauron telah menjaga gerbang awal mutlak selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat jiwa Xian menembus gerbang awal mutlak, masuk lebih dalam ke domain laut ketiadaan dan menyeberangi laut kehancuran untuk memasuki wilayah Desolate dengan matanya sendiri. Kemunculan Xian telah memicu keributan di gerbang awal mutlak. Waktu berlalu dengan cepat, Xian semakin kuat setiap hari. Akhirnya, dia mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad untuk membuka gerbang awal mutlak. Sepertinya ada tali yang menghubungkan Xian dengan gerbang awal mutlak, tingkatan kekuatan Upanishad ini, dan menara simbol kekuatan Upanishad yang tidak diketahui siapapun. Dan Sauron tidak dapat melihat tali itu. Meskipun Yuan, Xiao, Desolate, dan Devor memiliki tali takdir yang kuat, dia masih dapat melihat dan menyentuh mereka. Di lautan bintang yang luas ini, Xian adalah pengecualian yang tidak dapat dia lihat. Hingga saat ini, dia tidak dapat memastikan asal-usul Xian. Namun, karena yang terakhir semakin kuat dari hari ke hari, dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menghentikan pertumbuhan Xian, dia tidak akan memiliki kesempatan di kemudian hari. Bagi Sauron, Desolate tidak sesulit Xian. Dia adalah orang bijak yang paling memahami ancaman Xian. Jadi, setelah dia mendapatkan asal-usul kekuatan takdir Upanishad dan telah mengumpulkan kekuatan yang kuat, dia menjadikan membunuh Xian sebagai target utamanya. Saat Sauron mencari Xian, Desolate telah memanfaatkan kesempatan untuk menyatu dengan lebih banyak asal-usul kekuatan Upanishad. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Desolate juga telah menguasai Life Power Upanishad. Selain itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam menggunakan Life Power Upanishad. Selain itu, Life Power Upanishad milik Xian berasal dari warisan Desolate. Setelah menyerap banyak Power Upanishad Origins, Desolate membidik lautan kehidupan. Karena ia memiliki peta tingkatan Power Upanishad, ia mendapatkan lokasi yang tepat. Ia bergerak cepat menuju lautan kehidupan. Di sudut terpencil dari tingkatan Power Upanishad, tubuh ular berkepala 12 milik Xiao ditutupi oleh gugusan awan keberuntungan yang indah yang diwarnai dengan warna matahari terbenam. Awan-awan itu anehnya luar biasa, dengan cahaya ilahi yang bergerak misterius. Itu adalah Power Upanishad milik Xiao, dan ia menyatu dengannya dengan cepat. Di area lain, Meiji telah menyelesaikan fusinya dengan Ice Power Upanishad Origin,
dan sekarang bergerak untuk menemukan Xian dan yang lainnya. Ada yang salah. Di Roulette of Fate, Sauron mengerutkan kening. Dia menenangkan diri untuk mengamati kekosongan di bawahnya, wajahnya tegas. Penghalang di bawahnya tampaknya retak. Apakah itu seseorang yang mengetahui misteri tingkat kekuatan Upanishad ini, dan laut kesadaran awal mutlak di bawahnya? Siapa itu? Devor atau Desolate? Sauron menjadi bingung dan ragu-ragu. Sauron telah menjaga gerbang awal mutlak dan berkeliaran di sekitar jurang tak berujung selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan takdir, dia segera memahami rahasia magis di area ini. Melewati gerbang awal mutlak, dia mengetahui situasinya sebelum Xian. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tingkat kekuatan Upanishad awal mutlak dan laut kesadarannya seharusnya berada di bawahnya. Menjadi orang bijak di era ini, dia telah berusaha selama puluhan ribu tahun untuk menemukan rahasia gerbang awal mutlak. Tidak, seseorang mencoba membuka penghalang antara dua tingkatan. Wajah Sauron menjadi gelap. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengarahkan Roulette of Fate ke arah kekosongan di bawahnya. Hampir pada saat yang sama, Desolate berhenti saat ia menuju lautan kehidupan. Sama seperti Sauron, ia memasang wajah tegas. Tanpa diduga, seseorang mengetahui jalannya, mencoba membuka penghalang antara dua tingkatan. Penghalang itu tentu saja adalah Space Power Upanishad Origin. Jika seseorang dapat menemukannya dengan cepat, itu pasti Xian. Desolate mengetahui alasannya, dan ia lebih yakin daripada Sauron bahwa Xian adalah pembuat onar di sana. Jika ia membuka penghalang dan memasuki laut kesadaran untuk menemukan kolam jiwa itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Desolate merenung sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan lautan kehidupan. Ia bertindak mirip dengan Sauron saat ia berbalik dan terjun ke kekosongan tak berujung di bawahnya. Baik Sauron maupun Desolate memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tempat ini. Mereka juga menduga bahwa penghalang yang memisahkan kedua tempat itu adalah Space Power Upanishad Origin. Merasakan tingkatan kekuatan Upanishad berguncang, mereka pun mengambil keputusan yang sama. Pada saat ini, Ziyao masih menyerap Power Upanishad Origin, Meiji tengah mencari Xian, dan tiga klon Xian menyatu dengan Power Upanishad Origin sementara tubuh aslinya berusaha keras menyerap Space Power Upanishad Origin. Di dalam lubang hitam yang melahap, klon jahat Xian dan Devor berusaha menelan satu sama lain. Kedua lubang hitam itu bergoyang, terus berubah. Saat tubuh inang Xian dan kedua klon itu semakin kuat, klon jahat ini telah mengambil alih kendali. Kekuatan korosifnya telah meningkat, yang hampir melumpuhkan serangan Devor. Jangan bergoyang lagi, kau dan aku adalah satu. Kau akan menjadi bagian dariku, itu takdirmu. Suara Xian seperti pedang tajam, terus menusuk jiwa Devor dan mengacaukan semangat perlawanannya. Kau tidak lebih kuat dariku. Bahkan jika aku, klon, hancur, klon bintang dan klon kehidupan masih ada. Kau tidak dapat benar-benar menghancurkanku. Aku yakin kau dapat merasakan bahwa aku semakin kuat dengan mantap. Itu karena fusiku akan segera selesai. Kau tidak memiliki cadangan. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Karena dia lebih kuat, dia dapat menggunakan energi jiwanya untuk memengaruhi jiwa Devor secara verbal. Dia ingin merusak pertahanan mental Devor. Serahkan saja, ayo menyatu dengan jiwaku, menjadi bagian dariku. Begitulah cara kita dapat menyatukan kekuatan Devoring Upanishad dan 8 kekuatan jahat menjadi satu, menjadikannya kekuatan Upanishad terkuat di dunia ini. Aku berjanji padamu, aku akan menelan musuhmu seumur hidup, Desolate, aku akan menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk membunuhnya dan memenuhi keinginan yang telah kau anut selama puluhan ribu tahun. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kau akan dikalahkan dan dimusnahkan. Jangan melawan, menyerahlah, menyerahlah. Suara Xian bergema di kepala Devor seperti palu raksasa yang memukul jiwanya untuk membuatnya runtuh secara mental dan menyerah. Namun, Xian telah meremehkan keinginan kuat makhluk-makhluk absolute beginning. Serangan mentalnya hanya sedikit melemahkan jiwa Devor. Namun, dia tidak dapat menghancurkan dunia batin Devor. Keduanya terus menelan satu sama lain, terjerat seperti dua awan hitam saat terbang menuju area terdalam dari Devoring Power Upanishad Origin. Setelah waktu yang tidak diketahui, tidak ada lagi energi negatif tebal yang menyerbu ke arah mereka.
Kekuatan tarik yang harus ditanggung keduanya menghilang secara tiba-tiba. Mereka baru saja mencapai Evil Heart, sumber dari Devouring Power Upanishad, ujung lain dari terowongan gelap. Dan itu sebenarnya adalah sebuah hati hitam pekat seperti gunung. Jantung yang berdebar itu memiliki begitu banyak lubang hitam yang semuanya menggeliat dan melahap seolah-olah mereka dapat menelan semua kejahatan di wilayah itu, menggunakan pikiran jahat dari begitu banyak makhluk sebagai energi untuk hidup. Berdebar, berdebar, jantung hitam itu berdenyut, dan jiwa Xian dan jiwa Devor terguncang keras. Akibatnya, pertempuran gila di antara mereka terhenti. Lubang-lubang hitam di jantung itu tampak seperti lubang-lubang yang dibor, yang entah bagaimana tampak mirip dengan titik-titik akupuntur Xian yang terhubung ke banyak wilayah dan pikiran-pikiran jahat dari makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jantung jahat hitam ini adalah sumber dari kekuatan Devouring Upanishad. Itu adalah kejahatan di jantung Absolute Beginning yang telah dipadatkannya menjadi jantung jahat, asal mula dosa. Ketika klon jahat Xian melihat lubang hitam itu, menara simbol kekuatan Upanishad di kepala klon kehidupan, yang cukup jauh dari mereka, tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya itu melintasi ruang seolah-olah dapat merobek lubang hitam yang melahap itu untuk mencapai jantung jahat hitam itu. Berdebar, 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 bu! Jantung jahat itu berdebar kencang dan terbang keluar saat sinar cahaya menyinarinya, menuju lubang hitam yang diciptakan klon jahat Xian. Setelah itu, ia mencapai klon jahat Xian dan masuk ke jantungnya. Dalam sepersekian detik itu, kekuatan asal kekuatan Upanishad yang memenuhi seluruh terowongan membanjiri jantung Xian sepenuhnya. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, asal kekuatan Upanishad menyusut dan masuk ke dadanya. Pada saat yang sama, setelah lama terjerat dengan Xian, Devor tidak bisa menahannya lagi. Ia ditutupi dan ditarik ke dalam jantung jahat, tetap berada di dalam dada Xian sepenuhnya. Pada saat ini, asal kekuatan Upanishad Devouring menyatu dengan klon jahat Xian. Hahaha. Jeritan mengerikan terdengar dari klon jahat Xian. Dalam tingkatan kekuatan Upanishad Absolute Beginning, dia berteriak kesakitan seolah-olah dia terus-menerus disiksa. Asap hitam pekat mengepul dari titik-titik akupunturnya, merayap di sekelilingnya seperti ular berbisa dan mengembang. Semua ahli yang berada di tingkatan kekuatan Upanishad ini menggigil jiwanya saat itu. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Sambil menaiki Roulette of Fate, Sauron mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang tak berujung. Perasaan tidak aman yang ekstrim bergejolak dalam jiwanya saat dia merasakan ancaman yang menakutkan. Sepertinya ada makhluk yang sangat tangguh baru saja meraung, yang langsung menyerang jiwa seorang pejuang. Makhluk ini pasti sangat menakutkan. Yuan muncul dalam wujud manusianya, janggut putihnya mencapai dadanya, dan wajahnya lembut dan tenang. Dia tidak tampak berbeda kecuali tanda jaring laba-laba kecil yang indah di dahinya. Dia menoleh ke Sauron, berbicara dengan hormat, "Ya, ada sesuatu yang tidak normal sama sekali. Bagaimana dengan kalian?" desis Sauron, wajahnya tegas. Tekanan aneh muncul dalam jiwaku. Itu sangat jahat, sangat menakutkan, kata Serene Prison. Tidak tahu mengapa aku merasa gelisah. Aku ingin meledak dan melampiaskan pikiran jahatku. Jawab Rupert. Hantian, Montesi, dan yang lainnya membungkuk, memberikan jawaban yang sama. Sepertinya Devor mungkin telah memperoleh Devouring Power Upanishad Origin. Ya, itu dia. Hanya dia dengan Devouring Power Upanishad Origin yang dapat membawa ketakutan mengerikan itu kepada setiap makhluk setelah wilayahnya meroket, gumam Sauron setelah beberapa saat. Namun, dia tidak menghentikan perjalanannya menuju Space Power Upanishad Origin, seolah-olah Devor tidak seseram Xian. Hampir pada saat yang sama, Desolate berhenti di udara. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan, berbicara dengan acuh tak acuh, "Aku ingin tahu siapa yang telah mengambil Devouring Power Upanishad Origin. Devor atau anak itu?" Dari aura jahat itu, dia yakin bahwa Devouring Power Upanishad Origin telah diambil. Dan, di dunia ini, hanya Xian dan Devor yang memenuhi syarat untuk melakukan itu. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, orang itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Namun, Desolate dan Sauron telah membuat keputusan yang sama. Mereka mengabaikan ancaman jahat itu,
terus-menerus menuju ke area yang mungkin memiliki penghalang ruang angkasa. Di tepi lautan kehidupan, Meiji mengenakan gaun panjang berwarna perak, melayang di kehampaan seperti Dewi Es. Matanya yang dapat memikat makhluk apapun bagaikan bunga salju, melepaskan aura dingin. Berdiri di tepi lautan kehidupan untuk waktu yang lama, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menunggu Xian menyatu dengan asal-usul kekuatan Upanishad. Xiao dengan malas membuka matanya di dalam area dengan awan yang megah, wajahnya cantik seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi indah. Pita cahaya yang diwarnai dengan warna matahari terbenam tiba-tiba melilit tubuhnya yang anggun seperti pelangi, membentuk gaun yang menakjubkan. Aku berhasil. Sambil tersenyum lembut, dia berubah menjadi pancaran cahaya ilahi berwarna merah jingga, lalu melintas dan menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia muncul kembali di dunia langit berbintang yang misterius. Melihat tubuh Xian muncul di lautan bintang, dia tersenyum. Sepertinya klon bintang ini akan selesai lebih dulu. Aku harus menunggu sebentar. Jauh di dalam kehampaan, klon jahat Xian menjerit dan melengking dengan menakutkan saat dia jatuh jauh ke dasar asal mula kekuatan Upanishad. Kulit klon jahat ini telah berubah menjadi hitam legam seolah-olah dia diracuni dengan parah. Seluruh tubuhnya hitam, meninggalkan sepasang mata buas yang semerah darah. Aura pembunuh tebal yang tidak bisa hilang terpancar dari tubuhnya, yang dapat menghasut iblis di hati setiap makhluk. Berdebar, berdebar, berdebar. Jantung di dadanya tampaknya memenjarakan iblis tangguh yang terus berkembang. Sinar udara hitam yang bisa dilihat oleh mata telanjang terpancar dari dadanya, memasuki tulang, darah, dan dagingnya, bahkan jiwa dan otaknya. Dia sedang mencerna. Energi jahat yang dapat menghancurkan dunia meledak di dalam klon jahat, yang cukup untuk menakuti makhluk kuat manapun. Di dasar tingkatan kekuatan Upanishad, asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad yang tampak seperti cermin raksasa kini memiliki begitu banyak retakan halus di atasnya. Cermin yang bersinar itu pecah, berderak aneh seolah-olah ada binatang buas yang menggigit dan menelan pecahan-pecahan itu untuk meledakkan lapisan ini dari dalam. Waktu berlalu dengan cepat, dan asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad yang sangat luas itu perlahan menyusut. Swiss. Roulette of Fate memotong kekosongan yang gelap, dengan gemuruh tiba dan melayang di atas cermin asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad. Sauron, Yuan, Serene Prion, Montesi, dan yang lainnya mengamati, wajah mereka ketakutan. Ikat jiwa, batasi kesadaran jiwa. Sauron mengerutkan kening, menyentuh glabelanya. Dengan itu, titik cahaya ajaib beriak tepat di antara alisnya. Hantian, Montesi, leluhur kadal naga, Dracula, mereka yang mengenal Xian, langsung berubah wajah. Mereka tampak bingung seolah-olah kecerdasan dan kesadaran mereka terkekang sehingga mereka bahkan tidak bisa berpikir. Itu auranya, aura kekuatan luar angkasa Upanishad. Orang yang menyerap asal mula kekuatan luar angkasa Upanishad adalah Xian. Serene Prison memegang bola jiwa hijau tua di tangannya, menggunakan pikirannya untuk memicu kekuatannya. Dia menenangkan pikirannya untuk merasakan sejenak. Sauron mengangguk, berbicara samar-samar, asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad ini memisahkan dua dunia. Kita berada di tingkatan kekuatan Upanishad awal mutlak, dan di bawah tingkatan ini adalah lautan kesadaran awal mutlak. Jika cermin di bawah kaki kita pecah, kedua tingkatan itu akan terhubung. Pada saat ini, fusi Xian baru saja dimulai. Butuh beberapa saat sebelum cermin itu pecah. Sampai saat itu, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Xian. Bahkan jika kalian mati, kalian harus membuat jiwanya binasa. Yuan, penjara tenang, dan Rupert tampak sedikit berjuang ketika mendengar suaranya. Sepertinya mereka ingin melepaskan belenggu itu. Namun, setelah beberapa saat, mata mereka berubah sangat hormat kepada Sauron. Kami akan mematuhi perintahmu, Tuan, seru mereka bersama. Sekarang, kami tinggal menunggu, Sauron berseri-seri. Mereka yang datang lebih dulu tiba-tiba terdiam, melompat dari Roulette of Fate dan berhamburan. Mereka semua fokus pada cermin di bawah. Asal-usul kekuatan Upanishad dalam bentuk cermin yang bersinar tampaknya tidak ada habisnya. Pada saat ini, cermin itu memiliki begitu banyak retakan halus, yang kemudian berkembang lebih jauh, menjangkau jauh dan lebar seolah-olah akan pecah.
Energi ruang yang beriak menjadi jelas, tetapi tampak seperti lapisan ruang yang terlarut dan mencair. Sauron selalu tampak tenang, tetapi matanya berbinar aneh karena dia benar-benar bersemangat. Dia telah menunggu momen ini selama puluhan ribu tahun. Setelah lapisan ini hancur, dia akan membunuh Xian dan membawa kolam jiwa ke sana. Kemudian, dia akan memiliki kekuatan tertinggi Upanishad dan menjadi satu-satunya dewa di dunia ini. Siapa Sauron? Tiba-tiba, suara gemuruh tetapi dingin datang dari kehampaan seperti miliaran guntur yang menggelegar pada saat yang sama. Sauron tenggelam dalam kegembiraannya, jadi dia bingung sejenak ketika mendengarnya. Yuan membungkuk dan meraung karena dia tiba-tiba tegang. Dia telah mendesak kekuatan air Upanishad, dan setetes air transparan menutupinya seluruhnya. Kekuatan air Upanishad Origin yang Yuan gabungkan terhubung ke semua lautan dan sungai di alam semesta secara instan. Kekuatan air mengalir langsung ke tubuhnya, kekuatannya melonjak hanya dalam sekejap. Saraf tegang Yuan mengejutkan yang lain yang dikendalikan Sauron, karena mereka semua tahu betapa kuatnya Yuan. Karena bahkan dia waspada seperti itu, mereka tahu orang yang akan tiba di sini bahkan lebih menakutkan. Desolate. Sementara mereka begitu tercengang, Yuan berteriak, mengumpulkan hampir semua kekuatannya untuk menahan bencana yang bisa datang kapan saja. Hantian, Montesi, Forevator Dragon Lizard, dan Dracula telah menahan serangan jiwa Desolate untuk mempertahankan wilayah kabut awan. Begitu mereka mendengar suara Desolate, mereka secara naluriah mendesak kekuatan Upanishad mereka untuk bersiap melawan musuh yang datang. Tiba-tiba, gunung-gunung emas yang megah bergemuruh dan brutal jatuh bersamaan di kehampaan yang gelap seperti mata bor. Boom, boom, boom. Kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan dunia dan meledakkan kehampaan menutupi seluruh langit. Boom! Sebuah gunung emas menghantam tetesan air Yuan dan bergemuruh seperti kiamat. Yuan segera berubah kembali ke tubuh aslinya. Pada saat tetesan air meledak, dia menggunakan cangkang kura-kuranya yang tebal untuk menangkis gunung emas itu. Meski begitu, tubuh Yuan terhempas, jatuh di cermin angkasa tanpa terkendali. Hantian, Montesi, Dracula, dan kadal naga leluhur secara naluriah berkelompok. Mereka menggunakan api untuk menciptakan naga yang menyala-nyala dan waktu untuk memperlambat gunung emas. Kemudian, mereka menggunakan lava yang terbakar untuk membuat penghalang. Begitulah cara mereka menghentikan serangan mengerikan dari gunung emas. Hantian menyemburkan seteguk darah saat wajahnya berubah ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sangat ganas. Pembatasan yang telah membekukan kesadaran jiwanya hancur setelah serangan ini, dan dia langsung mendapatkan kembali pikirannya yang sehat. Namun, altar jiwanya masih terjaring oleh jaring laba-laba takdir, jadi dia tidak bisa lepas dari perbudakan Sauron. Setelah dia bingung beberapa saat, dia menoleh ke Montesi, Dracula, dan leluhur naga kadal di dekatnya, dan menemukan bahwa mereka tidak terluka setelah serangan itu. Wajah mereka masih tampak bingung. Krek. Krek, penjara tenang dan Rupert berderak saat gunung raksasa yang tajam menghantam mereka, menekan mereka ke cermin, membuat tubuh mereka hampir runtuh. Mereka berubah warna karena ketakutan, mencoba mendesak kekuatan mereka untuk menghentikan tubuh mereka agar tidak hancur. Sepi, itu kamu. Pada saat gunung emas raksasa itu datang kepadanya, Sauron menjadi sadar. Merasakan kekuatan logam yang mengguncang bumi, dia sedikit mengubah wajahnya. Roulette of Fate di bawah kakinya tiba-tiba terangkat. Tak lama kemudian, miliaran sinar cahaya bergerak di sekitar Roulette sementara miliaran makhluk di dunia merasakan perasaan aneh seolah-olah seberkas jiwa mereka tersedot. Ledakan. Gunung raksasa itu menghantam Roulette tetapi tidak dapat menghancurkannya. Roulette takdir bergetar 2 kali dan kemudian stabil di atas kepala Sauron. Kau Sauron, akhirnya aku menemukanmu. Suara Desolate yang dingin dan sombong datang dari langit yang gelap. Kemudian, dia muncul dalam penglihatan mereka dalam bentuk manusia Ghost Hunter, melayang di atas yang lain untuk mengamati mereka. Sauron memasang wajah tegas, mengangkat kepalanya untuk melihat Desolate sambil mengangguk. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Baru-baru ini, kau mengintip wilayah Desolate. Apa konspirasimu? Suara Desolate dingin. Hanya memeriksa apakah kau sudah bangun. Sauron segera menenangkan diri. Sebuah buku tebal melayang dari dahinya, yang kemudian dipegangnya dengan kedua tangannya.
Sambil berbicara, tangannya membalik halaman hingga halaman terakhir dan menemukan simbol yang dikenalnya sebelum menekannya. Akhirnya ia mengembuskan napas lega, berseri-seri, aku juga sudah lama menunggumu. Selama era awal mutlak, Desolate adalah prajurit terkuat yang diakui semua orang. Dia begitu tak terkalahkan sehingga bahkan Devor, perwujudan kejahatan, tidak dapat melawannya. Sekarang, Desolate telah menjadi legenda yang tak terkalahkan. Sauron adalah ahli generasi baru. Memimpin 10 leluhur wilayah besar, dia adalah eksistensi misterius dengan kekuatan takdir Upanishad yang langka. Di mata Hantian dan penjara Serene, Sauron adalah ahli terkuat di era saat ini, eksistensi terdalam yang tidak akan pernah dapat mereka perkirakan. Dan hari ini, Desolate dan Sauron akhirnya bertemu. Ahli tak tertandingi di masa lalu dan ahli tak tertandingi di masa sekarang tampaknya memiliki masalah satu sama lain. Sauron memegang buku itu dengan satu tangan sementara tangan lainnya menelusuri halaman terakhir. Sambil tersenyum, dia berkata, di dunia yang tak terbatas ini, hanya ada satu untaian takdir yang tidak bisa kusentuh. Dan kau, meskipun kau tak terkalahkan, kau bukanlah orang itu. Selama aku bisa menyentuh untaian takdirmu, kau tidak bisa mengalahkanku. Kau yakin? Ejek Desolate sambil mengamati yang lain. Aku ingin mencoba, sungguh. Kau bisa mencoba, Sauron juga tersenyum senang. Saat dia tertawa, garis takdir di telapak tangannya mekar seperti bunga aneh, menekan untaian terbesar dan terkuat di halaman terakhir kitab suci. Jiwa Desolate terdengar seperti untaian yang ditekan dan tegang sementara penderitaan yang tidak bisa dia gambarkan muncul dari jiwanya, meluas ke laut kesadaran dan altar jiwanya, menyusup ke wilayahnya. Semua makhluk, tidak peduli mereka adalah pejuang dari ras besar atau manusia dan binatang biasa di wilayah Desolate, mengalami migrain yang mengerikan pada saat itu. Rasanya seperti jiwa Desolate telah menembus jiwa setiap makhluk di wilayah Desolate. Makhluk-makhluk itu harus menahan migrain seperti Desolate yang mengalaminya, dan jiwa mereka akan hancur jika jiwa Desolate hancur. Semua makhluk yang sekarang hidup di benua batu surgawi dan di wilayah kabut awan jauh di dalam domain laut ketiadaan, seperti Caryu, Leona, Veilan, Setan Darah, Kaisar yang Tian, Del, memiliki tanda ajaib di jiwa mereka karena mereka lahir di wilayah Desolate, yang menyebabkan rasa sakit. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sauron menarik tali abu-abu itu sambil tersenyum. Jika aku menarik tali ini, jiwamu tidak akan lengkap lagi. Kau akan mati. Kau percaya padaku. Desolate memiliki secercah ketakutan yang membuatnya mengerutkan kening, menggosok ubun-ubun kepalanya secara naluriah. Kekuatan takdir Upanishad benar-benar ajaib, terutama sekarang setelah kau memiliki asal-usul kekuatan takdir Upanishad, yang membantumu menangkap untaian takdir setiap makhluk. Lumayan, kau ganas. Jauh lebih kuat dari apa yang saya kira. Saat Sauron tertawa terbahak-bahak, Desolate mengubah nada suaranya, tapi, apakah kau yakin bisa menarik tali takdirku? Jika kau bisa, mengapa kau tidak melakukannya lebih awal? Setelah kau mendapatkan Fate Power Upanishad Origin, kau seharusnya melakukannya jika kau bisa. Kemudian, Desolate berteriak dan mengepalkan jari-jarinya sebelum meninju Roulette of Fate milik Sauron. Begitu pukulan Desolate datang, kekuatan logam, panas api yang membakar, dan ketangguhan bumi yang agung bergabung menjadi satu. Pukulannya tiba-tiba memiliki pohon kuno yang rimbun dengan energi kehidupan yang sangat besar. Ledakan. Tinjunya mengenai Roulette of Fate, dan keempat kekuatan logam, kehidupan, bumi, dan api meledak pada saat yang sama, menciptakan dampak mengerikan yang mengguncang Roulette of Fate terus-menerus. Roulette itu menjerit sambil mundur kembali ke bawah Sauron seolah-olah ketakutan. Pada saat Roulette of Fate dipukul dengan keras, dada Sauron juga penyok. Tampaknya tubuhnya juga menerima serangan keras saat darah menetes di sudut mulutnya, wajahnya pucat. Tunjukkan padaku apakah kau bisa melakukannya. Desolate mundur setelah melancarkan pukulan. Pohon kehidupan tumbuh dari perutnya, tumbuh subur dengan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun, menciptakan baju besi alami dan menutupinya sepenuhnya. Aku belum menggunakan tubuhku untuk menyerangmu, dan kau sudah terluka. Tubuh manusiamu terlalu rapuh. Apakah kau pikir kau memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Desolate memasang wajah dingin, auranya yang tak tertandingi dan sombong terpancar liar.
Aku telah berlagak sombong selama satu era. Karakter macam apa yang belum kulihat? Kau berada di alam yang tinggi, dan kekuatan Upanishadmu sangat istimewa. Sayangnya, tubuhmu terlalu lemah. Itu kelemahan terbesarmu. Itu hanya berbicara sambil tidur jika kau ingin menggunakan tubuh manusia untuk melawanku. Kemudian, Desolate menyentuh dahinya, dan bola petir Qian membubung tinggi, membawa serta kekuatan aura petir ekstrim yang menghancurkan dunia untuk membombardir Sauron. Bola petir itu dapat menghancurkan keinginan jiwa, jadi jika mengenai altar jiwa Sauron, laut kesadarannya, kolam jiwa, dan jiwa inangnya akan musnah seketika. Tak ada satupun darinya yang akan tersisa di dunia ini. Aku tidak menyerangmu setelah aku mendapatkan asal-usul kekuatan takdir Upanishad karena aku tahu itu tidak cukup. Melihat bola petir itu, Sauron berteriak, wajahnya tenang, kalian semua, tangkis. Gunakan kekuatan terbaik kalian untuk menyerang tubuh aslinya. Aku memiliki untaian takdirnya di sini. Kemudian, Sauron memadatkan semua kekuatannya. Rowlet of Fate di bawah kakinya tiba-tiba menyusut menjadi cincin yang indah, yang kemudian meluncur di jari telunjuknya. Pada saat ini, jarinya adalah jari dewa yang dapat memutar jaring laba-laba takdir, menarik takdir Desolate. Ledakan. Tak lama kemudian, kekuatan pengikat datang ke jiwa Desolate seperti miliaran tentakel dan belenggu tak kasat mata yang tak dapat dilawan oleh apapun. Kemampuan magis dan tangguh Desolate mandek pada saat ini, dan dia tidak dapat menggunakan semua kekuatannya lagi. Para ahli seperti Yuan, Hantian, Serene Prison, Rupert, Montesi, Dracula, dan Forevater Dragon Lizard telah berubah menjadi binatang buas yang tidak takut mati. Di bawah perintah Sauron, mereka semua menyerbu ke arah Desolate. Yuan telah kembali ke wujud aslinya, dan Forevater Dragon Lizard melakukan hal yang sama. Serene Prison telah melepaskan semua jiwanya yang brutal, dan Hantian telah menjadi raksasa api. Kelompok ahli ini telah membayar dengan membakar vitalitas dan jiwa mereka untuk mendorong kekuatan mereka ke puncak. Pada saat ini, kekuatan yang mereka tunjukkan dapat melenyapkan seluruh wilayah hanya dalam sekejap mata, yang cukup untuk membuat si Domain of Nihility hancur lagi. Ini benar-benar kekuatan penghancur surga. Aaarrrrggggg hahaha. Desolate tiba-tiba meraung marah saat darah berceceran. Dia berjuang keras dan berubah menjadi tubuh naga absolute beginning miliknya. Cabang-cabang pohon tumbuh dari celah-celah di antara armor sisiknya dengan vitalitas yang tebal. Pohon kehidupan kuno tumbuh di dekat tanduk naganya, berakar dalam ketubuh dan tulangnya. Aura brutal melesat ke langit, meledak seolah-olah itu adalah materi nyata. Yuan dan yang lainnya, yang berlari kencang menuju Desolate, melambat seolah-olah mereka terjerat dengan puluhan ribu naga. Namun, pada saat ini, Yuan, Hantian, Serene Prison, Rupert, dan yang lainnya telah mengerahkan kekuatan mereka secara maksimal, membakar jiwa dan vitalitas mereka untuk menciptakan kekuatan yang paling dahsyat dan bergemuruh, dan menghantam naga raksasa itu dengannya. Yuan telah menguras air lautan di seluruh alam semesta untuk memadatkan tetesan air seberat miliaran gunung. Kekuatan air di dalam tetesan air itu menciptakan dunia air, menekan naga-naga itu. Hantian sekarang menjadi raksasa api. Saat dia meraung, aliran cahaya api dengan kesadaran jiwanya menyala saat dia melayang di atas Desolate. Jiwa brutal penjara tenang yang telah dimurnikannya selama puluhan ribu tahun muncul dalam bentuk Demogorgon kuno, mendesis dan menjerit sambil mencabik tubuh Desolate. Yuan, Hantian, penjara tenang, dan Rupert membakar jiwa dan vitalitas mereka untuk melancarkan serangan terkuat, yang sekuat kekuatan ahli yang marah di langit ketiga alam leluhur wilayah. Saat mereka bergandengan tangan, Desolate, yang tidak dapat mengumpulkan semua kekuatannya karena pengekangan jiwanya, meraung dan berteriak saat luka berdarah muncul di tubuhnya. Aku tidak menyerangmu tepat setelah aku mendapatkan Fate Power Upanishad Origin karena aku tahu jika kau melawanku dengan kekuatan penuhmu, aku tidak akan bisa memotong untaian takdirmu. Sauron memegang kitab suci takdir yang tebal, jari yang mengenakan Rowlet of Fate menyentuh untaian besar yang seperti naga. Itulah sebabnya aku tidak melakukan apapun, dan memulai dengan Serene Prison. Aku telah memperbudak para ahli, termasuk Yuan. Aku bahkan memberinya waktu untuk menyerap Water Power Upanishad Origin.
Aku telah mempersiapkan diri sejak lama sehingga mereka akan membantuku mengganggu tubuhmu saat aku sedang mengerjakan jiwamu. Sauron tertawa, seperti sekarang, baik jiwa maupun tubuhmu sedang diserang. Selama kau kalah di satu sisi, kau akan segera mati. Aku ingin melihat apakah kau cukup kuat untuk melawan semua ahli di alam semesta ini. Yuan, Han Tian, Serene Prison, Rupert, Montesi, Dracula, dan Forefather Dragon Lizard, seperti yang disebutkan Sauron, adalah ahli yang tak tertandingi dan makhluk paling menakutkan di lautan bintang. Ditambah dengan Sauron, ahli yang mengendalikan takdir, kekuatan ini sungguh luar biasa. Yang dihadapi Desolate adalah serangan dari semua ahli terkuat di lautan bintang yang luas ini secara fisik dan mental. Selain itu, Sauron tidak peduli dengan kehidupan Yuan, Han Tian, atau siapapun, dia telah membuat mereka membakar hidup mereka untuk menyerang tubuh Desolate. Serangan yang tak kenal takut semacam ini dapat menciptakan efek yang tak terbayangkan. Sauron dan Desolate datang ke sini karena Xian, dan menganggapnya sebagai ancaman terbesar mereka. Namun sekarang, karena dendam lama, mereka saling bertarung begitu mereka bertemu. Namun, ini adalah pertempuran yang paling sengit. Yah, bukan berarti aku tidak menggunakan kekuatanku untuk melawan para ahli dari seluruh era. Raungan Desolate dalam bentuk naga absolute beginingnya sudah cukup untuk menyapu bersih kosmos. Aku bisa melawan makhluk kuat yang bisa mengendalikan dunia saat itu, dan aku masih bisa di era ini. Saat dia meraung dengan mengerikan, tubuh naga raksasa Desolate menggeliat dan berputar kencang. Dalam darahnya yang terciprat, keajaiban diciptakan oleh begitu banyak kekuatan Upanishad yang berbeda dalam bentuk bola petir, bola api, badai, es, dan cahaya ilahi. Semuanya melesat keluar dari celah di antara sisiknya dengan darahnya. Energi berlimpah yang bisa menghancurkan para ahli bergabung dan menciptakan dampak yang bisa melenyapkan alam semesta ini. Itu adalah gelombang kejut yang aneh. Han Tian, Serene Prison, Rupert, Forefather Dragon Lizard, dan bahkan Yuan merasa ketakutan seolah-olah mereka memiliki naga barbar dari zaman kuno yang menatap mereka, bersiap untuk mencabik-cabik mereka. Para ahli melengking saat mereka terhempas. Tubuh mereka retak, dipenuhi kelelahan. Kau punya banyak prajurit, tapi hanya Yuan yang punya kompetensi yang layak. Kalau kau bisa memperbudak Hui dan Devor, mungkin aku tidak akan bisa melawanmu. Tapi, itu tidak cukup untuk menggunakan mereka untuk menggangguku. Desolate berteriak marah sambil mengangkat kepala naganya, saat bintang kehidupan muncul dari pohon kehidupan di dekat tanduknya. Sekilas, bintang kehidupan itu adalah benua Desolate. Begitu benua Desolate terwujud, Desolate berteriak, dan planet itu jatuh bergemuruh. Energi kehidupan yang sangat besar terkunci pada Sauron, target bintang kehidupan itu adalah dia. Karena Sauron telah mengintip wilayah Desolate selama bertahun-tahun, dia tahu apa arti planet itu. Itu adalah senjata hebat yang diciptakan Desolate setelah bertahun-tahun tidak aktif. Melihat bintang kehidupan itu menggelinding ke arahnya, Sauron ketakutan, meraba-raba kitab takdir. Pada saat era awal mutlak berakhir, Desolate telah terluka parah sehingga ia harus tetap tertidur, tubuhnya terpotong-potong. Tinggal di benua Desolate, jiwa inangnya telah tidur cukup lama. Saat tidur, karena ia telah menjadikan benua Desolate sebagai tempat peristirahatannya, ia telah terpengaruh oleh kesadarannya. Perlahan-lahan, ia menjadi senjata ilahi yang halus, senjata supernatural. Ia telah menjadi senjata mematikan dengan kekuatan Upanishad dan segel kehidupannya. Benua Desolate jatuh dari langit dengan fluktuasi energi yang membuat Sauron menggigil seperti daun. Pada saat itu, wajahnya berubah drastis. Saat ia berteriak, jarinya yang diletakkan di tali abu-abu retak, tulangnya patah. Cincin itu terlepas dari jarinya, jatuh di tali abu-abu yang kasar. Dorong, tubuh naga kuno Desolate mengalami ledakan di kepala seolah-olah gempa bumi baru saja terjadi di sana. Jiwa inangnya terpukul keras, yang membuatnya pusing. Jauh di matanya, pola sisik naga yang rumit muncul, yang tampak seperti jaring yang telah mengikat altar jiwanya. Dia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak energi untuk dipompa ke benua Desolate untuk mempertahankan serangannya. Namun, benua Desolate masih jatuh seperti bola besi besar, jatuh ke arah Sauron dengan momentum yang tak henti-hentinya.
Tubuh manusia Sauron bahkan lebih kecil dari seekor semut dibandingkan dengan benua Desolate. Saat dia sibuk menekan untaian takdir Desolate, dia tidak menghindar dari benua Desolate yang jatuh, yang seperti masa awan yang dapat menelan seluruh dunia. Pada saat ini, untaian takdir Desolate ditekan, tetapi Sauron tidak dapat menghindari serangan itu lagi. Melihat bencana jatuh di kepalanya, Sauron menekan jari lainnya pada untaian lain di halaman kitab suci yang sama, mendesis, ambillah untukku. Hahaha. Tubuh awal mutlak Yuan yang raksasa telah terhempas jauh karena gelombang kejut Desolate sebelumnya. Sementara dia tidak punya waktu untuk pulih, jiwanya terpukul. Sambil melengking, dia tidak dapat menahan perintah yang dipaksakan. Dia membawa cangkangnya, yang lebih besar dan lebih kuat dari benua Desolate, melesat menuju benua Desolate yang jatuh. Boom! Benua Desolate jatuh, bertabrakan dengan keras dengan cangkang kura-kura Yuan. Cahaya energi yang bertabrakan beriak yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Mereka meluas dan melesat kemana-mana, membuat kekosongan meledak terus-menerus. Yuan menjerit lagi, suaranya mengguncang kekosongan. Tubuh kura-kura raksasanya menggelembung saat kepala dan anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang. Cangkang Yuan yang tampak seperti benua yang luas memiliki penyok yang jelas sementara dia terus-menerus gemetar, karena dia terluka parah. Wajah Sauron tidak berubah, tetapi dia benar-benar menghembuskan napas lega, Yuan telah menangkal satu serangan dengan harga dirinya terluka parah. Bagaimanapun, Sauron tidak peduli dengan Yuan, Han Tian, dan yang lainnya bahkan jika mereka harus dipukul sampai mati. Baginya, selama dia aman, dia bisa mengorbankan siapa saja. Pada saat Yuan menjerit dan menggigil, Sauron diam-diam meninggalkan area yang ditutupi oleh benua Desolate dengan kitab suci di tangannya. Pukul dia lebih keras. Sauron mengirim perintah lain sambil melarikan diri. Han Tian, Rupert, dan yang lainnya terhantam oleh gelombang kejut energi Desolate. Namun, mereka tidak dapat mengendalikan altar jiwa mereka. Tampak seperti boneka berdarah, mereka membakar hidup mereka seperti ngengat yang menuju api saat mereka menyerbu menuju Desolate, terlepas dari hidup mereka sekali lagi. Darah menetes ke tubuh mereka, tubuh Han Tian terbakar tidak hanya di kulitnya, tetapi juga di darah dan tulangnya. Vitalitasnya terkuras dan melemah dengan cepat. Rupert dan penjara Serene berada dalam kondisi yang sama. Mereka membayar dengan nyawa mereka, mencoba menghentikan Desolate apapun yang terjadi. Sauron, di bawah ancaman menakutkan Desolate, tampak seperti orang gila dengan mata merahnya. Semua trik yang telah disiapkannya untuk Si Yan kini diterapkan pada Desolate. Dia sebenarnya orang yang pemberani dan ambisius. Mata Desolate tiba-tiba terproyeksi ke benua Desolate, dan benua yang jatuh di cangkang kura-kura Yuan tampak seolah-olah baru saja menerima lebih banyak energi, melayang ke atas seketika. Sementara Sauron dan Yuan tidak punya waktu untuk menangkis, benua itu menghantam lagi, menghantam cangkang Yuan dengan keras. Benua yang dibangun di atas cangkang Yuan hancur total, dan tubuh Yuan terluka parah. Tubuhnya yang melayang tidak dapat menahan hantaman benua Desolate, jatuh langsung ke cermin angkasa disertai jeritan dan tangisan yang mengerikan. Retak, 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 cermin angkasa itu sudah banyak retak, dan kali ini pecah karena tidak dapat menahan benturan. Tubuh besar Yuan segera menembus cermin, jatuh ke area gelap yang tidak diketahui siapapun. Rusak, dia berhasil menembus. Kedua tingkatan itu terhubung. Serene Prison, Han Tian, dan Rupert berteriak. Karena jiwa mereka dikendalikan, mereka tidak dapat melawan perintah Sauron, tetapi kognisi mereka masih berfungsi. Saat menyerang Desolate, mereka menyadari perubahan di sekitarnya. Sauron dan Desolate sempat bingung karena kejadian itu, mengalihkan fokus mereka ke cermin angkasa itu. Mereka semua tahu bahwa cermin itu adalah bentuk Space Power Upanishad Origin, yang juga merupakan penghalang yang memisahkan tingkatan Power Upanishad dan Laut Kesadaran, Power Upanishad Origin yang sedang disatukan Si Yan. Saat cermin itu pecah, Yuan dan Desolate kontinen telah runtuh, dan penghalang antara kedua tingkatan itu pun hilang. Artinya mereka bisa langsung terjun ke tingkatan berikutnya. Jari Sauron yang menekan untaian takdir Desolate mengendur sejenak karena ia ingin menghabiskan sebagian kekuatannya untuk mengatasi kejadian tersebut. Desolate melakukan hal yang sama, meniup seolah-olah ia sedang mengusir lalat.
Serene Prison, Hantian, dan Rupert terhempas dari tubuh Desolate seolah-olah mereka berada dalam badai yang dahsyat. Xian, ia belum keluar. Desolate menatap lubang yang baru saja terbuka di cermin angkasa sambil berteriak. Teriakannya menggulung bola-bola petir yang mematikan, melesat melalui lubang itu seperti hujan meteor. Hahaha. Tiba-tiba, lolongan Yuan yang ketakutan dan marah terdengar melalui lubang itu. Ia terdengar seperti sedang mengalami mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Ia bereaksi bahkan lebih mengerikan daripada saat Desolate memukulnya. Raungan dan lolongannya seperti binatang buas yang berada dalam situasi yang paling tidak ada harapan, yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Apa yang terjadi? Semua orang memiliki pikiran ini saat mereka menenangkan diri dan mengamati. Desolate dan Sauron berhenti bertarung, melihat ke bawah dengan skeptis karena mereka tidak tahu siksaan macam apa yang harus dialami Yuan di sana. Keluarlah. Desolate melayang selama beberapa detik, lalu dengan tidak sabar mengayunkan cakar naganya ke dalam kehampaan. Benua Desolate seperti bola besi besar yang menembus lubang cermin yang pecah, kembali ke tingkat kekuatan Upanishad tempat yang lain tinggal. Tanpa menunggu yang lain bereaksi, Desolate mendengus, "Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di sana." Benua Desolate menghantam sekali lagi. Kali ini, ia tidak membidik Sauron, tetapi cermin ruang angkasa yang retak. Suara mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa terdengar, cermin ruang angkasa hampir runtuh seluruhnya. Pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berserakan seperti pedang tajam atau pecahan kaca, saat sebuah gua yang sangat besar muncul di bawahnya. Pecahan-pecahan angkasa dengan aura asal-usul kekuatan Upanishad itu seperti pedang angkasa tajam yang dapat memutar dan mengubah lintasannya sendiri, melesat menuju kehampaan yang gelap. Swish, swish. Swish. Suara benda tajam yang menusuk daging muncul di bawahnya, bersamaan dengan teriakan Yuan yang mengguncang bumi. Karena cermin itu pecah, penglihatan orang-orang tidak terhalang lagi. Mereka membungkuk dan menjadi linglung. Mereka akhirnya melihat tubuh raksasa Yuan, yang ditutupi oleh pecahan-pecahan angkasa. Yuan ditikam, daging dan darahnya berceceran. Sepertinya dia baru saja menjalani hukuman 10.000 bilah. Ada begitu banyak luka dalam di tubuhnya sehingga orang-orang bahkan bisa melihat tulang-tulangnya. Darahnya mengalir seperti sungai dari luka-lukanya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa sungai darah itu mengalir ke perut Yuan. Karena mereka sangat bingung, mereka mengubah sudut pandang mereka untuk melihat apa yang ada di bawah perut Yuan. Ya Tuhan, itu Xian. Xian mencabik-cabik tubuh Yuan untuk memakannya. Penjara jiwa klan yang tenang ketakutan luar biasa, wajahnya pucat. Sebelumnya, cangkang Yuan telah menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Namun kali ini ketika mereka mengubah sudut pandang mereka, mereka melihat situasi yang sebenarnya. Tubuh awal mutlak Xian melayang di dekat perut Yuan. Dia ditutupi oleh baju besi bersisik, paku-paku buas mencuat dari siku, lutut, dan bahunya seperti deretan pedang tajam, memperlihatkan kedinginan dan ketajamannya. Mereka membawa kekuatan asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad yang dapat memotong segalanya. Xian seperti raksasa yang menjulang tinggi yang kukunya setajam dan sedingin pedang. Pada saat ini, 10 pedang kuku jarinya menusuk dalam-dalam ke perut Yuan, merobek lubang besar sehingga dia bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Gambar ini terlalu berdarah dan kejam untuk dilihat. Dia memakan Yuan. Ya ampun, apakah dia gila? Terlalu kejam, terlalu berdarah. Dia memanfaatkan kesempatan ketika Yuan terluka untuk menyerang. Dia memakan Yuan hidup-hidup. Semua orang bisa melihat pemandangan ini saat mereka memucat dan menggigil. Mereka semua tampak tercengang, dengan wajah ketakutan yang dalam. Pada saat ini, Xian seperti iblis pemakan daging di mata mereka. Sauron tidak terkecuali. Dia mengubah wajahnya dan mendecakkan lidahnya diam-diam. Desolate adalah satu-satunya yang tidak terlihat berbeda. Dia menatap orang-orang dengan matanya yang mengejek, mendengus. Tidak perlu heran, klon Devouring-nya tidak ada di sini. Jika dia ingin mengambil kekuatan Yuan, dia hanya bisa menghisap darahnya. Begitulah cara dia menjadi lebih kuat. Di zaman kita semua melakukan itu. Aku memakan mereka atau mereka akan memakanku. Tapi sampai sekarang, akulah yang selalu memakannya.
Apa menurutmu Yuan tidak pernah melakukan ini? Dia memiliki bau lizard, yang berarti dia memakan lizard. Dan sekarang, saat dia dimakan, dia juga merasakan sakit dan takut. Sepertinya dia tidak mengubah sedikit pun sifat pengecutnya meskipun dia telah hidup di era lain. Pertarungan antara makhluk-makhluk Absolute Beginning benar-benar brutal dan berdarah, karena seperti binatang buas yang menggunakan gigi dan cakar mereka untuk beradu, saling bertabrakan dan membenturkan satu sama lain dengan daging dan darah mereka. Makhluk-makhluk di era saat ini tidak sering melihat makhluk-makhluk Absolute Beginning. Karena mereka tidak hidup di masa itu, mereka tidak pernah bisa membayangkan betapa berdarahnya pertarungan itu. Jadi, melihat Xian dalam tubuh Absolute Beginning-nya dan menggunakan gigi dan kukunya untuk mencabik dan memakan daging Yuan, semua orang menjadi ketakutan. Mereka begitu takut hingga jiwa mereka menggigil. Hanya Desolate yang berpikir bahwa itu bukan masalah. Di matanya, pertarungan nyata antara makhluk-makhluk Absolute Beginning seharusnya seperti itu. Hahaha. Jeritan Yuan menusuk, dan bahkan bisa mencapai tulang-tulang orang dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Darah Absolute Beginning masih mengalir dengan mengerikan dari tubuhnya, membawa energi magis yang sangat besar. Kekuatan itu dapat mengubah tubuh Absolute Beginning dan menebus kesalahan selama evolusi. Sebenarnya, makhluk-makhluk Absolute Beginning seperti Yuan, Desolate, Hui, dan Devor belum memiliki tingkat perkembangan tubuh seperti saat ini selama masa primitif. Mereka telah mengubah tubuh mereka dan memadamkan tulang-tulang mereka selangkah demi selangkah setelah setiap terobosan, dan setelah menyerap darah makhluk-makhluk lainnya. Akhirnya, tubuh mereka menjadi sangat kuat dan ulet seperti sekarang. Mereka hampir mencapai perkembangan maksimal dari bentuk makhluk itu. Blur, blur, Xian dalam bentuk Absolute Beginning-nya dengan gila-gilaan meminum darah dari Yuan. Begitu darah esensi itu memasuki perutnya dan menyatu dengan darahnya, darah itu tampaknya mengisi dan memperbaiki kekurangan dalam sel-selnya, pembuluh darahnya, sumsum tulangnya, dan seluruh tubuhnya, mempromosikan tubuhnya ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Rumor mengatakan bahwa jika suatu makhluk cukup kuat untuk mendapatkan semua darah esensi dari semua makhluk Absolute Beginning, maka makhluk itu dapat melanjutkan penampilan Absolute Beginning. Makhluk itu dapat muncul di dunia dalam bentuk Absolute Beginning yang paling utama dan sempurna. Sayangnya, sampai sekarang, belum ada yang pernah berhasil melakukannya. Desolate memiliki peluang terbesar, tetapi Hui dan Devor telah bergandengan tangan untuk mengganggunya. Dia gagal saat hampir sampai, setelah itu, dia tenggelam dalam tidur yang sangat panjang. Menelan darah kental bahkan dengan beberapa urat darah yang pecah, tubuh Xian mulai berubah secara signifikan. Duri-durinya yang seperti gunung pedang telah tumbuh lebih jauh, yang begitu tebal dan tajam sehingga dapat merobek bahkan kekosongan. Sebelumnya, Xian bersembunyi di Space Power Upanishad Origin untuk menyerap Space Power Upanishad Origin dengan tenang, dengan fokus sepenuh hati. Dia tidak menyadari bahwa Desolate dan Sauron telah tiba sampai mereka mulai bertarung satu sama lain dengan mengerikan. Dia mendapat firasat samar saat itu, tetapi dia tidak banyak berpikir, hanya mencoba yang terbaik untuk menyerap Space Power Upanishad Origin. Ketika Desolate menghancurkan cermin luar angkasa dan Yuan jatuh setelah benua Desolate menghantamnya dengan keras, Xian terbangun, menyadari pertemuan yang menakjubkan. Saat Sauron mengurung altar jiwa Yuan, dia hanya bisa menggunakan cangkang kura-kuranya untuk bertahan. Karena dia digunakan untuk melindungi serangan terus-menerus, dia terluka parah. Pada saat dia jatuh, dia adalah yang paling lemah, karena jiwanya terikat dan dia tidak dapat mendesak semua kekuatannya. Diberi kesempatan ini, dia segera menghentikan fusi dengan Space Power Upanishad Origin dan berubah menjadi tubuh Absolute Beginning-nya untuk menyerang Yuan dari bawah. Titik paling rentan di tubuh Yuan adalah perutnya. Karena dia tidak waspada, dia tertusuk, berdarah sangat banyak. Yuan seperti pesta yang tidak dijaga di depan matanya yang lapar yang mengundangnya untuk merobek dan menelan. Xian, tentu saja, tidak sopan. Dia langsung menggali, membuat Yuan menjerit kesakitan. Karena altar jiwa yang terakhir dikendalikan, dia tidak bisa mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyingkirkan yang pertama. Desolate telah memanggil benua Desolate, yang kemudian menghancurkan cermin ruang angkasa yang retak.
Karena pecahan-pecahan yang rusak itu memiliki hubungan halus dengan Xian sebelumnya, dia telah membuat mereka menjadi pisau tajam yang memotong lebih banyak luka terbuka di tubuh Yuan untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Bebaskan jiwa. Saat Sauron melihat situasinya, wajahnya berubah, mengumpulkan dan mengubah kekuatannya untuk melepaskan Yuan. Swiss. Sama seperti tali tak terlihat yang telah terputus, pembatasan Yuan terangkat seketika. Xian, aku ingin memakanmu hidup-hidup. Aku ingin mengunyahmu. Yuan meraung dan mengerang, berguling-guling saat dia berjuang keras, darahnya yang mengalir deras sekarang mengalir mundur ke dalam tubuhnya. Di tengah suara derasnya percikan ombak air laut, energi berat meledak di tubuhnya. Tetesan air jernih yang tak terhitung jumlahnya membombardir Xian, mendorongnya ke bawah. Dia akhirnya lolos dari serangan kanibal Xian. Terima kasih. Darah menetes dari mulut Xian, membuatnya tampak mengerikan, terutama saat dia menyeringai jahat. Dia tenggelam, secara proaktif memperpanjang jarak dari Yuan. Sauron tampak galak begitu melihat Xian, tangannya buru-buru membalik halaman buku sambil berusaha mencari untaian takdir milik Xian. Namun, meskipun mereka tidak berjauhan, dia tidak dapat menemukan untaian takdir milik Xian. Sauron membungkuk untuk melihat dan bertanya dengan suara aneh, aku benar-benar penasaran. Dari mana asalmu? Aku ingin kau mati. Pada saat ini, Yuan benar-benar gila. Dia meraung, mencoba menerjang dan membunuh Xian. Beberapa kata untukmu, kendalikan anjingmu. Kurasa kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi Desolate terlebih dahulu. Dia cukup kuat untuk membantai kita semua. Kurasa kau baru saja merasakan keganasannya. Xian memamerkan giginya sambil tersenyum, mengangkat kepalanya untuk melihat cermin angkasa yang belum hancur total. Dorong, cermin besar di bawah kaki orang-orang hancur total, melemparkan banyak pecahan. Miliaran pecahan angkasa berubah menjadi pedang angkasa, menebas Desolate. Pada saat yang sama, Xian berteriak, Sauron, jika kau ingin hidup, kau harus berurusan dengan Desolate bersamaku. Saat dia mati, kau dan aku bisa melanjutkan pertarungan kita. Sauron memasang wajah tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mendesis, aku juga punya ide yang sama. Dia menganggap Xian sebagai target utamanya. Namun, melihat intimidasi Desolate, dia berubah pikiran, mengarahkan tombaknya ke arah Desolate. Itu karena dia tidak merasakan kekuatan dari tubuh Xian yang bisa membuatnya takut, dan dia berasumsi bahwa Devor telah memakan klon Devoring milik Xian. Dia berpikir bahwa saat ini, Desolate lebih mengancam daripada Xian. Selama mereka bergandengan tangan dan membunuh Desolate, dia yakin bahwa Yuan, Hantian, Serene Prison, dan dirinya sendiri sudah cukup untuk membunuh Xian. Kembali ke Desolate, bunuh dia, teriak Sauron. Serene Prison, Hantian, Rupert, Montesi, dan Dracula tidak punya pilihan lain karena jiwa mereka terkekang. Mereka mengangkat kepala dan bergerak maju, terus membakar hidup dan jiwa mereka untuk menyerang Desolate. Mereka telah mempromosikan semua kekuatan mereka seolah-olah mereka ingin bunuh diri bersama dengan Desolate. Dan kali ini, mereka dibantu oleh potongan-potongan tajam ruang yang rusak di mana-mana di atas kepala mereka. Mereka adalah senjata paling tajam di dunia ini. Pada saat yang sama, Yuan juga bersenjata kuat, jadi dia harus berbalik dan menyerang Desolate, bergerak maju tanpa mempedulikan nyawanya. Yuan yang malang bahkan tidak bisa membalas dendam atas serangan berdarah Xian karena Sauron telah memaksanya untuk bergabung dengan Xian dan membunuh Desolate. Hahaha, kau benar-benar pintar, Sauron, kau benar-benar Sauron. Tawa Xian. Kau hanya memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad, dan kau belum selesai mengambil asal-usul kekuatan luar angkasa Upanishad, apakah kau sungguh berpikir kau bisa menjadi kuncinya dan menyelesaikan segalanya? Desolate memasang wajah dingin dan tegas. Melihat serangan energi, segel, dan kumpulan cahaya yang memenuhi langit, dia bersikap acuh tak acuh dan tak kenal takut. Bunuh aku, kau tidak cukup kuat.